Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Iwa dari NP2 Project. Kali ini saya mendapatkan kepercayaan merepaint kendaraan keluarga ya dari sahabat saya Om Muhammad Syahrial, di mana dia ingin merepaint tunggangan roda empatnya berupa sebuah sedan BMW tipe 318i mesin M43 ya, dimana kondisinya sudah tidak kurang enak dilihat lah, banyak retak-retak pada cat kap mesin, pada bumper, pada bodi, semua tidak enak sekali dilihat, masuk list-list samping, semua dalam kondisi yang sangat tidak atau cukup memprihatinkan lah. Nah, di sini saya mencoba untuk merubah atau mengembalikan keindahan atau ketampanan dari si BMW 318 ini. Pekerjaan saya mulai dari amplas, bodi, semua itu saya kehilangan data-data proses pengamplasannya, proses penembulannya, itu saya kehilangan data karena tanpa sengaja saya menghapusnya. Tapi di sini saya mencoba mulai yang tersisa aja ya. Ini saya mulai dari mengepoksi list samping bodi kanan kirinya, dimana sudah saya amplas rapih dan bersih. Di sini saya langsung eksekusi. Di sini saya melakukan epoksi sekitar 2 lapis ya, secara merata supaya cat lamanya itu tidak mengangkat atau kasarnya itu mengkeriting, atau tujuannya untuk mematikan cat-cat yang lama yang sudah saya amplas bersih. Dalam pengamplasan ini saya dibantu oleh kedua adik saya, Yunus dan Brian. Ini proses pengangkatan kap mesin dulu setelah diamplas, dan kondisinya sudah seperti ini ya. Lanjut saya lakukan epoksi pada kap mesin bagian dalam setelah saya amplas. Terus setelah saya bersihkan, saya cuci, itu semua dilakukan, tapi saya kehilangan data-datanya tadi. Di sini juga saya melakukan epoksi pada kap mesin ini bagian dalam dan luar ya. Nah, seperti lihat ya, itu bagian yang nanti saya cek itu yang bagian bagian sangat menyedihkan lah, karena ada sejarah dari Syahrial, dari pemilik sebelumnya ini mengalami seperti sebuah kecelakaan ya, tabrakan, ada di bagian posisi di sebelah kanan, di mana kondisinya itu cukup parah. Begitu juga di bagian bumper yang sedang saya epoksi, ini juga sama. Ini benar-benar sulit sekali. Ini saya memakan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu hanya untuk pentokan cat-cat lama dan bagian-bagian yang rusak ya, ada bagian-bagian patah. Nah, ini setelah saya epoksi jadi kelihatan jauh lebih rapi. Begitu juga pada list-list di ini ya, bodi samping. Nah, ini setelah epoksi pada bagian bumper. Nah, ini bagian luar dari bumper kanan kiri atau list-listnya. Oke, setelah itu saya lakukan masking ya, masking pada seluruh bodi, bagian-bagian yang ingin saya lindungi ya, supaya tidak terkena cat, dari kaca, lampu, tutup tangki, emblem, lampu sen, kaca spion, semua udah saya tutup. Nah, sekarang saya melakukan proses selanjutnya, yaitu epoksi ke seluruh bodi. Ini secara merata saya melakukan itu sekitar 2 sampai dengan 3 lapis, dimana pada saat pengerjaan repaint mobil BMW ini saya mengalami banyak sekali kendala.
bukan hanya kendala dari cuaca yang tidak menentu ya, kadang panas, mendadak hujan, semua saya alami. Dari satu masalah timbul masalah baru, begitu terus selama 25 hari. Makanya setelah cuaca sangat mendukung, saya langsung melakukan gerak cepat ya, supaya pekerjaan ini tidak mundur-mundur terus. Dan ini sudah melebihi dari target saya yang berawal 10 hari atau 14 hari paling mentok, ternyata harus mundur hampir 1 bulan. Di sini saya melakukan epoksi di seluruh bodi ya, dari atap, pintu, bagasi, bumper, semua tutup saya epoksi. Dan ini hasilnya ya. Ini hasil setelah saya epoksi, nampak sekali terlihat di bodi-bodi ini, di bodi-bodi bemo ini itu banyak sekali sebuah cekungan-cekungan di bodi yang sangat halus. Jadi kalau kita lihat itu nyaris tidak kelihatan, tapi setelah kita lakukan epoksi itu nongol keluar sekali cekungan-cekungan yang sangat kecil, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Yang di situ saya melakukan beberapa dempul-dempulan untuk menutupi itu ya. Ini saya melakukan di bagian atau epoksi di bodi bagian sebelah kanan ya, atas, kanan, kiri, fender depan, pintu kanan, kiri, depan, belakang. Itu semua saya lakukan epoksi secara merata sebanyak 3 lapis. Nah, ini lapis yang selanjutnya ya. Ini saya benar-benar harus tertutup rapi, samping kanan kiri. Nah, di bagian situ itu yang bagian yang cukup parah ya, karena posisi letak dari kejadian tabrak samping itu justru di bagian kanan itu yang paling parah. Dan ini bagian apa kasarnya, sasis ya, sasis bagian depan untuk dudukan si bumper depan. Ini saya lakukan di finishing atau di inspeksi di terakhir ya, di lapis ketiga, bagian-bagian mana yang belum rata. Saya melakukannya secara teliti, perlahan, semua. Alhamdulillah untuk proses di epoksi ini tidak ada kendala yang terlalu banyak ya. Yang paling saya kendala selanjutnya itu atau kendala berikutnya itu adalah kompresor yang selalu berair atau kandungan airnya sangat berlebih, karena mungkin kondisi cuaca juga ya, itu mempengaruhi, jadi kandungan airnya jauh lebih banyak. Nah, inilah hasilnya setelah saya melakukan epoksi sebanyak 3 lapis, semua sudah tertutup rata dan alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala. Nah, di sini saya inspeksi lagi bagian mana yang belum terkena epoksi. Alhamdulillah sejauh ini aman ya, tidak ada kendala-kendala apapun. Nah, kelihatannya halus ya, halus sekali epoksinya yang saya aplikasikan pada bodi mobil ini. Oke, nanti kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu naik warna ya, naik warna utama. Nah, warna utama yang di request oleh sama Om Muhammad Syahrial ini adalah hitam metalik. Nah, di sini saya melakukan penyemprotan atau penyiraman warna inti atau warna utama langsung setelah epoksi saya bersihkan, setelah saya cuci bersih dan saya keringkan, lalu saya bisa lanjut naik ke warna dasar atau warna intinya langsung. Di sini saya melakukannya sebanyak sama seperti epoksi, itu sebanyak
2 sampai dengan 3 lapis. Saya lakukan itu ke seluruh bodi termasuk ke bagian dalam pintu ya. Bagian dalam pintu, tapi di bagian dalam pintu itu tidak saya videokan. Saya hanya di bagian bodi luar aja yang saya sempat videokan. Saya melakukannya pelan-pelan secara merata sebanyak 2 sampai dengan 3 lapis supaya tidak ada bagian-bagian bodi yang tersisa atau yang tidak ada terkena cat warna intinya. Bagian lipatan, bagian pada tutup tangki, semua saya lakukan secara merata dan pelan-pelan sebanyak 2 sampai dengan 3 lapis. Oke, inilah hasilnya setelah saya siram sebanyak 23 lapis. Ini belum saya naik clear. Alhamdulillah lancar, walaupun ada beberapa bagian yang sekiranya itu cat tercampur dengan air ya, air dari kompresor. Ini yang selalu saya kendala di saat pengerjaan ini. Oke, di sini saya lanjut ke bagian vernish ya, atau finishing pada kap mesin ya. Karena bagian atas yang mesin ini saya tidak merekod atau tidak melakukan perekaman ya. Di sini langsung saya naik vernish pada kap mesin. Ini saya menggunakan produk vernish yang tipe jadi SAE. Saya melakukan itu sebanyak 2 sampai dengan 3 lapis secara merata. Nah, seperti tampak dilihat ya, itu aman, tidak ada masalah dan tampak glossy. Dan ini hasilnya setelah saya naik vernish, dan ini kondisinya masih basah, tampak basah dan becek sekali. Nah, seperti lihat di foto video ini, itu ada beberapa bagian titik-titik. Nah, itu adalah bintik-bintik yang vernish tercampur dengan air ya. Itu airnya itu dari selang kompresor. Saya sering menguras dan menggunakan 3 filter sekaligus. Itu kandungan airnya masih terus banyak. Dan ini setelah kering 2 sampai dengan 2 jam ya kalau nggak salah, ini sudah kering. Alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Ini saya persiapkan lagi untuk diamplas dan poles di hari berikutnya. Oke, sekarang saya melakukan finishing pada body ya, atau vernish clear coat pada body. Di sini saya melakukan di lapis pertama. Nah, pada saya proses finishing ini atau aplikasi clear coat ini cuacanya itu sudah sangat mendung ya, mendung karena awalnya saya pikir kan paginya itu cerah panas gitu kan. Ternyata di saat saya melakukan aplikasi vernish ini mendadak gelap, langit mendadak mendung, dan ini hasilnya sudah mulai gerimis ya. Aslinya sudah mulai gerimis, tampak sekali. Lihat adik-adik saya itu warawiri mengangkat barang-barang yang supaya tidak kehujanan. Saya melakukan secara cepat ya di lapis pertama untuk bagian clear coat ini. Nah, lihat sekali ya, adik-adik saya itu warawiri. Dan ini kondisinya sudah hujan ya, hujan agak cukup deras tapi belum mencapai titik puncaknya. Sampai akhirnya setelah saya merata melakukan vernish pertama ini, itu saya mau tidak mau harus menghentikan proses aplikasi clear coat ini. Sudah merata, sudah rapi, sudah glossy, sudah hitam, mendadak hujan lebat begitu deras, dan itu mobil yang lagi saya kerjakan ini kena langsung tampias.
dari air hujan yang bercipratan itu. Nah, saya melakukan clear coat pada bagasi, dan hasilnya setelah saya melakukan secara merata pada pernis ini, dan saya benar-benar tidak bisa melanjutkan kembali karena hujan sudah semakin deras. Ini kendala pertama dan selalu menjadi hambatan saya selama mengerjakan project repaint mobil BMW ini. Ini sudah saya melakukan di lapis kedua. Di lapis kedua saya sudah melakukan, lihat ya, di samping itu air hujan tuh sudah cukup deras ya. Cuma akhirnya saya benar-benar harus menghentikan pekerjaan saya karena hujannya sudah tidak bisa saya ini lagi. Sangat deras sekali sampai tampias ke bodi-bodi mobil yang sudah saya clear coat, otomatis ini akan meninggalkan bekas. Nah, ini adalah kondisi setelah saya melakukan clear coat yang kedua setelah kejadian hujan kemarin. Di sini cuma saya ada salah aplikasi ya. Aplikasi selain ada bintik-bintik dari air kompresor, juga settingan dari spray gun, tekanan angin kompresor, dan juga takaran dari cat itu menyebabkan kulit jeruk yang begitu dalam. Jadi otomatis saya mau nggak mau harus nunggu ini sampai kering, baru besoknya saya melakukan pengamplasan dan mulai memoles. Namun setelah saya melakukan setelah saya menunggu kering total, nah saya melakukan pengamplasan, saya iseng mencoba menggunakan poles atau mesin. Nah, ini saya melakukan poles secara manual. Ini untuk fender depan bagian kiri aja, untuk setengah fender depan aja ini saya memakan waktu lebih dari 30 menit. Dan betapa capek dan pegalnya ya. Bisa lihat ya perbedaannya. Dan ini yang sudah saya poles di bagian bagasi di sini. Dan di sini saya rasa puas ya. Cuma ada beberapa area yang saya coba iseng pinjem mesin poles, dan ternyata karena saya belum pernah punya pengalaman untuk poles kompon, itu menyebabkan akhirnya ada bagian bodi yang botak gitu loh. Jadi tergerus lagi dengan padnya. Dan sekarang saya mengalami kendala yang kedua. Setelah kasus yang pertama itu botak, akhirnya saya melakukan cat ulang, dan itu tidak saya record. Akhirnya saya cat ulang, dan akhirnya saya melakukan vernis ulang. Dan ternyata saya mengalami kendala yang paling parah, yaitu dimana saya mendapatkan sebuah produk dari clear coat andalan saya ini mengalami kekurangan kualitas produk, menyebabkan dia tidak kering, tidak keras gitu. Jangankan keras, kering pun tidak. Ini saya menunggu sampai dengan 3 hari tidak kering. Akhirnya saya mau tidak mau harus merontokkan kembali sampai dengan ke dasar. Saya lakukan epoksi lagi, saya lakukan dempul lagi, saya epoksi lagi sampai rapi, dan ternyata masih mengkeriting juga karena efek dari vernis yang buruk sekali ya. Dan ini alhamdulillah sudah rapi ya. Nah, di sini udah bagus ya. Semua tidak ada kendala, akhirnya bisa berhasil juga setelah memakan waktu lebih dari 20 hari ya. Saya bisa melakukan vernis dengan sempurna di bagian bodi sebelah kiri. Tugas selanjutnya adalah tinggal poles ya. Lihat ya, ini hasilnya sudah alhamdulillah sudah kering, walaupun ada bintik-bintik kira ada campuran air. Setelah rapi saya kembali ke Jakarta, dan saya langsung melakukan kompon, amplas, dan langsung saya berikan wax dan polis. Inilah hasil akhir dari perjuangan saya selama hampir 1 bulan ini mengerjakan proyek dari Muhammad Syariah. Alhamdulillah
hasilnya cukup memuaskan walaupun tidak sempurna ya, masih belum sempurna, tapi alhamdulillah ini sudah membuat tampilan mobil Om Muhammad Syahrial jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan sudah saya pasang bumper, sudah saya poles, sudah saya kasih wet dan bersihkan dan cuci kembali, dan akhirnya bisa seperti ini. Alhamdulillah, kap mesin yang tadinya banyak luka-luka, cat yang pecah semua sudah saya rapikan. Ada bagian yang bolong sudah saya tutup dengan jempol. Sampai akhirnya Om Syahrial melihat dengan hasilnya dia cukup puas ya. Saya yakin ada ketidakpuasan karena memang kondisinya pun seperti ini mobil ini, dan dia bisa mengerti kendala yang saya hadapi, kondisi mobil yang dia sebelumnya dia memang. Alhamdulillah semua itu sudah terbayar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.